COVID-19 ditemukan pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia hingga akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Seiring berjalannya waktu, virus corona mengalami mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan gen secara spontan dan bersifat turun-menurun dari partikel virus induk ke partikel virus anakannya. Lalu, apa saja varian-varian virus corona atau SARS-CoV-2 yang ada saat ini? SARS-CoV-2 mengalami mutasi gen, sehingga muncul istilah SARS-CoV-2 wild type dan SARS-CoV-2 mutan. Sejarah ditemukannya mutasi virus corona diawali dengan penemuan varian baru di Inggris pada tanggal 18 September 2020 dan kemudian diberi nama varian B117. Semakin ke sini, semakin berkembang pula penemuan varian virus baru corona. Hingga akhirnya, varian SARS-CoV-2 kemudian dikelompokkan menjadi variants of concern, variants of interest, dan variants of high consequence. Variants of concern adalah kelompok varian yang terbukti meningkatkan penularan atau menimbulkan penyakit yang lebih parah. Ada 4 varian dalam kelompok varian ini, yakni ada alpha, beta, gamma, dan delta. Yang pertama dalam kelompok variants of concern adalah alpha atau varian B117 yang ditemukan di Inggris pada September 2020. Varian ini memiliki kecepatan lebih dalam penularannya. Varian selanjutnya adalah varian beta atau varian B1351 yang ditemukan di Afrika Selatan pada Oktober 2020. Varian ini mampu menurunkan efikasi atau keefektifan dari vaksin. Yang ketiga dari kelompok variants of concern adalah varian gamma atau P1 yang ditemukan di Brazil. Varian ini berhasil teridentifikasi pada Januari 2021. Terakhir adalah varian Delta atau B16172 asal India yang terdeteksi pertama kali pada Mei 2021. Varian ini memiliki tingkat penularan tinggi dan mampu menurunkan efikasi dari antibodi. Setelah mengetahui apa saja varian-varian yang ada di kelompok variants of concern, selanjutnya adalah kelompok variants of interest. Varian of interest ini adalah varian yang memiliki perubahan fenotip, di mana ada perubahan dalam virulensi, antigenesitas, dan juga epidemiologinya. Sejauh ini, ada 4 varian dalam kelompok varian ini, yakni ada iota, ada eta, epsilon, dan juga zeta. Yang pertama dalam kelompok variants of interest ini adalah varian iota atau B1526 yang ditemukan di Amerika pada bulan November 2020. Selanjutnya dalam kelompok variants of interest adalah varian eta atau B1525 yang ditemukan di Amerika pada bulan Desember 2020. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah varian epsilon atau B1427 yang juga ditemukan di Amerika dan terdeteksi pada Juni 2020. Dan terakhir ada varian zeta atau P2 yang ditemukan di negara Brazil pada bulan April 2020. Selanjutnya adalah kelompok variants of high consequence, ialah kelompok varian yang terbukti menyebabkan tindakan pencegahan atau tindakan penanggulangan yang diambil seperti vaksin dan obat antivirus berkurang efektivitasnya. Hingga saat ini tidak ada satupun varian yang tergolong masuk ke dalam kelompok varian ini. Itulah tadi varian-varian dari virus corona atau SARS-CoV-2. Tetap taati dan jalankan protokol kesehatan, serta mengikuti program vaksinasi yang semuanya itu mampu menghindarkan kita dari terinfeksi virus corona. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Azhar Muyasar dari tim KKN PPM UGM YO 060 tahun 2021. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang upaya pencegahan penularan COVID-19, mengingat tingginya angka COVID-19 di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Upaya pencegahan COVID-19 dapat berupa meningkatkan imunitas masyarakat selama masa pandemi dan juga menjaga jarak dengan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan imunitas dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi susu, sehingga tubuh akan tidak mudah terserang penyakit dan kesehatan tetap terjaga. Upaya penjagaan jarak dari masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan gerakan 5M. Saat ini, masyarakat masih belum sepenuhnya mematuhi himbauan pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan 5M dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, diperlukan adanya edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan 5M dan pentingnya mengonsumsi susu di masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, susu itu apa sih? Susu adalah salah satu jenis makanan atau minuman yang memiliki kandungan gizi lengkap dan mudah dikonsumsi. Susu bermanfaat sebagai salah satu jenis pangan yang sehat. Hampir semua zat gizi yang terkandung di dalamnya memiliki mutu yang tinggi. Kandungan gizi yang terdapat di dalam susu diantaranya adalah protein dan lemak yang memiliki kecernaan yang tinggi bagi tubuh, serta kandungan vitamin dan mineral yang relatif lengkap, sehingga susu memiliki peran yang signifikan untuk meningkatkan kualitas gizi di dalam tubuh. Secara garis besar, kandungan gizi di dalam susu yaitu air sekitar 87,5%, gula susu atau laktosa sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, lemak sekitar 3-4%, vitamin dan mineral. Susu mengandung vitamin yang cukup lengkap, misalnya vitamin D yang dapat melakukan banyak hal, termasuk memperkuat tulang, mengurangi peradangan, dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Susu juga mengandung mineral, misalnya kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang, dan protein untuk membangun otot. Mutu protein susu sepadan nilainya dengan protein daging dan telur, terutama susu sangat kaya akan lisin, yaitu salah satu asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh sebab itu, susu sangat cocok dikonsumsi pada masa pandemi untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga kesehatan akan tetap terjaga. Selanjutnya, kita akan beralih ke gerakan 5M. Apa sih gerakan 5M itu? Gerakan 5M adalah gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021. Gerakan 5M terdiri atas memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Aplikasi gerakan 5M yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, harus selalu memakai masker saat berada di rumah serta saat berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tidak ada air, bisa dengan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman yang menempel. Nomor 3, jika ada keperluan mendesak yang mengharuskan keluar rumah, selalu ingat untuk jaga jarak dengan orang lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1-2 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah untuk mencegah tingginya kemungkinan terinfeksi. Dan yang terakhir, jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah walaupun merasa sehat dan tidak ada gejala penyakit. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.